Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antoko Mulyo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 2.3 yang mana tahapan-tahapannya yaitu pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan untuk pra-observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Aryani selaku fasilitator saya, yang saya hormati Ibu Jenin sebagai pengajar praktek saya Antoko Mulyo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang dari SDN Penanggal 4. Berikut ini adalah percakapan pra-observasi dengan Ibu Putri selaku rekan sejawat saya. Beliau adalah guru kelas 2. Percakapan pra-observasi ini adalah tahap awal pada kegiatan coaching supervisi akademik pada tugas aksi nyata modul 2.3. Assalamualaikum Bu Putri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar hari ini baik. Bagaimana dengan kabar Pak Antoko sendiri? Ya, alhamdulillah Bu. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya Ibu. Apakah Ibu Putri sibuk hari ini? Nggak sibuk Pak, karena hari ini jamnya anak-anak sedang olahraga. Jadi saya gunakan waktu kosong ini untuk standby di sini. Oh ya, saya lihat Ibu Putri sedang mengetik, jadi mungkin sibuk. Tidak Pak, tidak sibuk. Ya. Baik Bu, beberapa hari ini yang selalu saya sampaikan bahwa saya akan melaksanakan observasi akademik di kelas Ibu. Kemudian kegiatan supervisi tersebut tujuannya adalah untuk membantu kita sebagai guru dalam perbaikan atas kualitas pembelajaran di kelas yang telah dilakukan, sehingga nantinya kita dapat benar-benar melakukan sebuah pembelajaran yang benar-benar memiliki keberpihakan pada murid. Nah, nanti kita ngobrolnya, percakapan kita bikin santai saja gitu. Kegiatan supervisi akademik yang akan dilaksanakan minggu depan gitu. Baik Pak. Kita mulai saja gitu. Bagaimana perasaan Ibu tahu bahwa saya akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas Ibu, dan hal baik apa yang mungkin Ibu harapkan dari kegiatan ini? Rasanya saya senang sekali Pak, dikarenakan dengan adanya kegiatan supervisi ini, itu saya dapat merefleksi diri saya sendiri. Kemudian saya juga berharap dengan adanya kegiatan ini itu dapat mengembangkan serta meningkatkan kompetensi saya, sehingga kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid ini dapat semakin membaik. Luar biasa Ibu. Nah, kegiatan yang saya observasi di minggu depan besok itu pelajaran apa dan materi yang akan Ibu sampaikan itu apa gitu? Untuk pelajaran yang akan diobservasi oleh Bapak Antoko ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk materinya yaitu tentang kalimat perintah. Oh gitu. Jadi pelajaran bahasa Indonesia gitu. Kemudian materinya adalah kalimat perintah. Kemudian tujuan pembelajarannya Ibu itu yang ingin tahu tujuan pembelajarannya akan dicapai atau yang diutamakan untuk pembelajaran besok itu apa gitu? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri ini saya menggunakan metode discovery learning, yakni di mana peserta didik itu dapat menentukan kalimat perintah yang dengan sikap hidup rukun
dan juga benar. Jadi tujuannya itu adalah yang disebut tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan. Mungkin yang pertama itu murid kepada murid, kemudian kompetensi yang dikembangkan terkait dengan peran guru, Ibu sebagai guru. Apa nih? Kalau dilihat dari situ, saya ingin mengembangkan ada 2 kompetensi, Pak. Ya. Yang pertama yaitu kompetensi murid, di mana murid di sini harus percaya diri, kemudian bisa berkolaborasi serta meningkatkan keefektifan mereka saat belajar ataupun dalam pembelajaran kelas. Kemudian kaitannya dengan kompetensi guru, saya ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya sendiri pribadi dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi itu. Baik. Jadi nanti Ibu itu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kompetensi untuk murid jadi meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kemudian ada kolaborasi. Jadi nanti ada kelompok gitu nggih. Pelajaran berkelompok nggih. Muridnya itu dibagi beberapa kelompok untuk mencapai target untuk kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu nggih. Selanjutnya tantangan apa atau hambatan apa yang akan Ibu hadapi pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi besok? Niku napa nggih? Selama ini pengalaman saya mengajar untuk di kelas 2 ini, tantangannya itu ada di peserta didik itu sendiri, di mana peserta didik beranggapan bahwa pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia itu sangat sulit, Pak. Sehingga saya harus membuat pembelajaran itu yang beragam, yang mengakomodir, sehingga saya harus mengemas pembelajaran bahasa Indonesia tersebut menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi murid saya. Ya, oke. Jadi memang sudah sejak lama, mungkin dari sejak zaman kita dahulu nih, Bu. Tapi kalau kita sebagai guru untuk menyampaikan, mengemas pembelajaran dengan baik, sebenarnya bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan. Nah, luar biasa Ibu sekali, Ibu. Nah, menyampaikan apa saja Ibu untuk mengemas pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik itu bagaimana akan menyenangkan? Ya. Untuk itu sih biasanya saya terlebih dahulu menyiapkan persiapan dulu, Pak. Persiapan itu meliputi apa aja? Persiapan itu meliputi tentang saya selalu menyiapkan RPP. Kemudian juga saya tidak lupa pentingnya itu menyiapkan tentang media dan bahan ajarnya yang bervariasi. Dan yang terakhir saya juga menyiapkan tentang lembar kerja peserta didik dan juga lembar evaluasi. Begitu, Pak. Oke, tadi sudah lengkap sekali persiapan Ibu Putri. Ada RPP berdiferensiasi, kemudian ada media atau bahan ajarnya. Iya, Pak. Oke. Tentang benda konkret tadi, jika ingin tahu, kemudian ada LKPD, dan yang terakhir ada lembar evaluasi. Kemudian indikator ketercapaian dari kompetensi itu, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Putri itu tadi apa, Bu? Begini, Pak, untuk indikator ketercapaian kompetensi siswa itu harus strategi atau metode yang saya terapkan dalam pembelajaran ini itu sudah mampu atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada dalam RPP ataupun dalam pembelajaran tersebut. Jadi kalau sudah sesuai baru sudah bisa tercapai. Jadi rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan, kemudian strategi metode pembelajaran itu dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik. Dari serangkaian percakapan yang kita lakukan pada kegiatan observasi pada tahap awal coaching supervisi akademik ini, saya melihat persiapan Ibu Putri itu sudah luar biasa. Kemudian pada pelaksanaan besok, saya berharap itu kegiatannya itu berjalan dengan lancar, dengan baik, sebagaimana yang kita harapkan. Dan nanti setelah kegiatan observasi, saya meminta waktu lagi gitu. Saya akan ngobrol-ngobrol untuk percakapan pasca observasi. Baik,
Terima kasih sekali atas waktunya, nggih. Saya juga ada jam, jadi saya harus kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi percakapan saya dengan Ibu Putri di kegiatan pra-observasi yang dilakukan rekan sejawat saya pada tahapan proses coaching supervisi akademik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pra-observasi yang saya lakukan. Untuk selanjutnya yaitu observasi yang ada di dalam kelas, yaitu mengobservasi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 2 yang dilaksanakan oleh Ibu Putri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyi
Untuk lebih lanjutnya kita akan menonton video tentang kalimat semak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat selamatkan dari absen di video kali ini kita akan belajar tentang kalimat perintah. Ayo siapkan dan buka buku kalian ya. Tematik kelas 2, tema 1, subtema 3, bahasa Indonesia. Anak-anak, guru mau tanya dulu ya. Apakah kalian diperintah oleh ibu? Ya, kita sering diperintah oleh ibu memerintah kita dengan menggunakan kalimat perintah. Apakah kalimat perintah itu? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah yaitu 1. Menggunakan akhiranlah atau kan. 2. Akhir kalimat menggunakan tanda seru. Nih, perlu diingat ya. Anak-anak, coba perhatikan percakapan berikut ini. Mari belajar menentukan kata perintah pada percakapan berikut ini. Masih ingat kan ciri-ciri kata perintah? Yaitu menggunakan akhiranlah atau kan. Atau di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Nih, ada dua Sudah ciri. ketemu? Betul. Kita menemukan kata perintah di perkataan ini. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Bim. Di percakapan ini, apakah kalimat perintah yang lain? Ya, betul. Masih ada. Apa kata perintahnya? Yaitu, Bagi. bawalah tempat utama kembali ya. Di teks percakapan ini, kita menemukan dua kalimat perintah. Sekarang kita berlatih melengkapi kalimat perintah. Nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Apa kira-kira? Apa yang harus kita lakukan ke kelas setelah bel berbunyi? Betul, kita harus masuk kelas. Sehingga kalimat perintahnya adalah masuk kelas. Masuklah. Ke kelas setelah bel berbunyi. Nomor Nomor 2, titik-titik kebersihan kelas. apa kira-kira? Nah, kebersihan kelas harus diapakan? Bijak. Betul, kebersihan kelas harus dijaga. Sehingga kalimat perintahnya adalah jagalah kebersihan kelas. Benar, jawabannya Nomor 3, titik-titik itu setelah masuk ke dalam ruangan. Anak-anak, menurut kalian pintu harus diapakan ya setelah kita masuk ruangan? Betul, pintu harus ditutup. Sehingga kalimat perintahnya adalah tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nomor 4, titik-titik buku-buku dirak agar terlihat rapi. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan supaya buku-buku dirak terlihat rapi? Betul, buku-buku itu harus ditata. Nah, kalimat perintahnya adalah tatalah buku-buku dirak agar terlihat rapi. Nomor 5, titik-titik sampah pada tempatnya. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan supaya sampah pada tempatnya? Betul, sampah harus dibuang. Sehingga kalimat perintahnya adalah buanglah sampah pada tempatnya.
Selain di lingkungan rumah, kalimat perintah juga banyak digunakan di sekolah. Di sekolah, contoh-contoh kalimat perintah di sekolah perhatikan. Rian. Ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan kelas. Adalah percakapan di rumah ini dengan nyaring. Udin berkata, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siti, siap Din, aku akan menyapu. Edo berkata, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Benny berkata, aku akan membersihkan lemari buku. Udin berkata, terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Anak-anak, ada berapa kalimat perintah di dalam tes bacaan yang telah kita baca? Ada berapa kata perintahnya? Ada 1. Salah. Ayo, ada berapa lagi? Ada berapa? Ada 2. Masih salah. Ada berapa? 3. Betul. Di dalam teks ini ada 3 kalimat perintah. Yang mana saja? 1, 2, dan 3. Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Pak Guru berkata, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragam. Semua yang dikatakan Pak Guru adalah kalimat perintah. Ada 3 kalimat perintah, di mana masing-masing kalimat perintah mempunyai manfaat. Sekarang, coba kalian tentukan kalimat perintah dan manfaatnya. Kalimat perintah yang pertama adalah lakukan pendinginan setelah berolahraga. Manfaatnya untuk mengurangi denyut jantung dan melemaskan otot secara bertahap. Jadi setiap kalimat Kalimat perintah yang kedua adalah minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Manfaatnya adalah supaya tubuh tidak kekurangan cairan. Kalimat perintah yang ketiga adalah ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragam. Manfaatnya adalah supaya kita lebih nyaman ketika mengikuti pelajaran selanjutnya. Di sini kita belajar bahwa setiap kalimat perintah mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda. Anak-anak, sekarang kita latihan membuat kalimat perintah berdasarkan gambar ya. Kelas terlihat kotor. Kalimat perintah apa yang cocok untuk kelas yang kotor? Betul, kita bisa membuat kalimat perintah bersihkanlah kelas karena pelajaran sebentar lagi dimulai. bersihkan kelas. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Karena sudah menonton video yang sudah ditayangkan tadi, sekarang Bu Guru ingin mengulas kembali apakah anak-anak tadi memperhatikan video tadi atau tidak. Nah, kalimat ajakan, kalimat perintah.
perintah. Bebas perintah apa aja, boleh di rumah, boleh di sekolah. Hah? Silakan bicara. Enggak, sebelum satu anak satu membaca, satu anak sekali ngomong. Membuat percakapan kayak kemarin itu dibuat percakapan. Ini ngomong, ini ngomong, ini ngomong, ini ngomong, ini ngomong. Ya, ayo buat
jagalah. Kedua, rapikanlah buku dura agar rapi. Berarti kata kerjanya apa? Rapikanlah. Tiga, tutuplah pintu setelah masuk. Kata kerjanya apa? Tutuplah. Deva. Nomor 4, masuklah ke kelas setelah bel. Berarti apa kata perintahnya? Masuklah. Kelima, buanglah sampah pada tempatnya. Kata perintahnya buanglah. Paham? Sekarang tugas yang ketiga, mengerjakan sendiri-sendiri ya. Di sini Bu Guru memiliki 3 bagian dari lembar soal. Setiap kelompok wajib mengerjakan, tapi bukan satu kelompok satu lembar kerja, tapi semuanya mengerjakan. Persiswa mengerjakan, gitu ya. Bagi dulu. Diisi intinya. Silakan diisi kira-kira dibaca tentangnya apa? Bu, saya ingin jawaban dari kelompok saya nggak sama, nggak apa-apa. Jadi setiap anak jawabannya berbeda, nggak boleh sama. Dibaca dulu instruksinya mau diapakan dari soal itu, ya. Apa?
Demikian observasi yang saya lakukan. Untuk selanjutnya yaitu dialog pasca observasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengajar praktek Bu Jenny. Sehat Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Baik, mohon izin Bu Bibi, saya akan menyampaikan atau melakukan percakapan pasca observasi sebagai tahap ketiga dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Baik, kita mulai. Bagaimana Bu kabarnya Bu Putri? Ya, kabarnya hari ini alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bapak Antopo sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik, saya mohon izin untuk meminta waktunya sebentar. Hari ini kita akan melakukan percakapan supervisi akademik pasca observasi. Adapun beberapa hari ini kan kita sudah melakukan atau menyepakati bahwa kegiatan observasi di kelas seperti mengajar. Kemudian sudah saya amati, kita akan melakukan percakapan hari ini. Kita mulai Bu. Baik, kita nanti ngobrol-ngobrol santai aja, biar suasananya agak tegang. Kita ngobrol pada hari ini tujuannya adalah untuk membantu Bu Putri melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin, yang sudah saya amati, kemudian serta rencana aksi pengembangan diri yang akan dilakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada Bu. Saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan Bu Putri setelah melakukan kegiatan observasi kemarin. Selama saya mengajar kemarin, perasaan saya sangat senang sekali Pak Antopo, dikarenakan pembelajaran yang sudah saya terapkan kepada anak-anak ini sudah sesuai dengan RPP yang sudah dibuat secara berdiferensiasi. Kemudian juga saya juga dapat membuat LKPD sampai dengan menggunakan media-media alat belajar yang mempermudah anak-anak menangkap apa yang sudah saya terangkan, sehingga perasaan saya sangat senang karena saya merasa bahwasannya keberhasilan itu sangat mencapai sampai batas maksimal. Wow, baik, luar biasa Bu Putri. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan di RPP seperti yang kita bahas seperti yang kemarin, apakah pelaksanaan pembelajaran kemarin itu sudah dapat tercapai dengan tujuannya gitu? Iya, benar, sudah tercapai Pak. Dikarenakan saya melihat ketika saya mengajar itu adanya perkembangan, di mana peserta didik itu sudah dapat meningkat rasa kepercayaan dirinya, kemudian juga bisa berkolaborasi dengan aktif beserta teman kelompoknya, sehingga meningkatkan yang signifikan dibandingkan dari hari sebelumnya. Aku di hari ini biasanya melihat anak-anak itu kurang percaya diri, tetapi dengan adanya mengajar praktek mengajar kemarin melalui media, alat belajar, kemudian juga sudah sesuai dengan RPP, malah bisa meningkatkan anak-anak itu percaya diri dan berkolaborasi dengan teman sekelompoknya. Mungkin ketercapaiannya berapa persen, mungkin bisa dihitung dengan persen mungkin? Kalau saya melihat di pembelajaran kemarin, kepercayaan diri peserta didik ini sudah mulai berkolaborasi dengan aktif dengan teman kelompoknya dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga saya rasa sudah mencapai hampir 78%. Oh iya, jadi Bu Putri merasa pencapaian itu sudah mencapai 70% ke atas gitu. Kemudian hal yang ditandai dengan sudah meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kemarin kan sudah melihat waktu anak-anak presentasi, mereka sudah dapat berbicara dengan lancar di
depan publik atau di depan anak-anak kita. Seperti suaranya sudah lantang, kemudian keaktifan mereka itu sudah terlihat. Kemudian menurut Ibu, bagian manakah yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, dan bagaimana yang masih perlu ditingkatkan? Jadi mana yang sudah baik, mana yang perlu ditingkatkan? Ini seperti itu. Oke, kalau misalnya menurut saya tentang hal yang bisa dilihat sudah baik, itu bisa dikatakan meningkat, itu bisa dilihat dari penggunaan media. Iya. Di mana penggunaan media ini sudah bisa menggunakan media sederhana yang ada di sekitar kita, tetapi anak-anak bisa menangkap dengan media yang sederhana tersebut. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi di sini adalah belum maksimum, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi produknya, Pak. Mungkin karena kan hanya keterbatasan waktu menyampaikan, sehingga anak-anak itu waktunya lama untuk mengerjakan produknya tersebut, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa itu masih kurang untuk mencerminkan profil sebagai guru. Baik sekali Bu. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang kemarin pada kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Ibu sudah dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah saya lihat ada diferensiasi konten, juga ada diferensiasi proses, dan ada juga diferensiasi produk. Memberikan pelayanan yang berbeda kepada murid pada setiap kelompok yang kemarin kita laksanakan. Kemudian perbedaan kebutuhan belajar murid, kemudian produknya juga terlihat. Kemarin itu sudah terlihat ada pengembangan yang sudah kita bahas seperti pada kegiatan pra-observasi terdahulu. Ibu ingin mengembangkan percaya diri murid itu, kemudian keaktifan mereka, kemudian tingkat kolaborasi yang ingin ditingkatkan juga, meningkatkan sedikit itu. Tapi ada sedikit yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Saya memang melihat seperti apa yang dirasakan oleh Bapak Anggoko. Ternyata diferensiasinya itu sudah tampak, tetapi pada diferensiasi produknya itu masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Baik. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Putri, terlihat pencapaian untuk keberpihakan kepada murid, terutama pembelajaran berdiferensiasi. Tidak lanjut apa mungkin yang Ibu terapkan nantinya? Kalau menurut saya tindak lanjut yang akan saya lakukan khususnya untuk meningkatkan pembelajaran siswa itu, saya akan meningkatkan potensi pembelajaran bagi diferensiasi. Yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan warga sekolah, Pak, terutama dengan guru-guru yang sudah mendapat pendidikan di guru penggerak untuk bisa berbagi ilmu, berbagi baiknya agar keilmuan saya dapat meningkat. Kemudian yang kedua, hal yang akan saya lakukan yaitu mengakses dan menggunakan platform mengajar, karena bisa ada banyak topik-topik yang berkaitan dengan berdiferensiasi tersebut, sehingga dapat menambah wawasan bagi saya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Baik, luar biasa Bu Putri. Rencana sudah ditargetkan ke depan. Jadi nanti dalam rangka peningkatan kompetensi Ibu itu melakukan kolaborasi dengan warga SD 4, apalagi di SD 4 itu mau ada atau sudah ada calon guru penggerak. Nanti Ibu ini juga memanfaatkan platform Merdeka Belajar. Di situ memang banyak sekali materi-materi di platform Merdeka Belajar itu untuk kita pelajari dan bagi guru untuk dipilih. Khususnya Bu Putri akan mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian terkait pembelajaran berdiferensiasi tadi itu mungkin
kapan nih Ibu Putri akan memulainya, kemudian jangka waktunya itu berapa untuk pelaksanaan tersebut? Saya pribadi sih secepat mungkin Pak, dikarenakan lebih cepat kan lebih baik. Kalau menurut saya sih perkiraan kurang lebih 3 bulanan. Itu harapannya supaya dapat menerapkan secara maksimal apa yang memang menjadi kekurangan saya ketika melakukan proses belajar dengan siswa. Jadi hal ini akan dilakukan secepatnya, sesegera mungkin, tidak menunda-nunda. Terima kasih Ibu, waktunya sudah diluangkan. Saya sudah terima kasih kepada Bu Putri sudah meluangkan waktunya terkait percakapan pasca observasi ini. Semoga kegiatan supervisi akademik ini dapat bermanfaat, terutama bagi murid-murid, bagi kita juga terkait dengan kepemimpinan pembelajaran. Oke, saya juga berterima kasih dengan Bapak Artoko karena sudah berbagi pengalaman dan juga kegiatan ini yang bisa bermanfaat bagi saya dan juga anak-anak. Terima kasih nih Pak. Mohon maaf nih, segala kekurangan dari saya. Nanti kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kegiatan aksi nyata modul 2.3 pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.